Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Terima kasih atas semangat paginya hari ini ya. Untuk memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu akan mengecek kehadirannya di sini. Yang ibu sebut namanya, acungkan tangannya ya. Aulia Rizky, Aura, Lani, Muhammad Fairuz, sakit. Kita doakan semoga Fairuz lekas sembuh sehingga bisa berkumpul lagi belajar bersama dengan kita ya. Amin. Nadifa, Putri, mana Putri? Syaskia dan Farel. Farel mana Farel? Sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam menganalisis. Silahkan kalian scan QR tersebut. Tapi kalau misalnya bermasalah, silahkan buka link yang di grup ya. Ibu kirimkan di grup link untuk pretest. Sok, silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit dari sekarang ya. Semuanya udah? Kalau sudah, silahkan perhatikan ke depan. Apa yang kalian lihat di sini? Ini gambar apa? Kincir air. Terus di sini ada pertanyaan. Bentuk energi apa yang terlihat pada gerakan kincir air tersebut? Energi itu kemarin kan ketika kita belajar ada energi mekanik. Energi mekanik itu terdiri dari apa? Energi potensial dan energi kinetik. Nah, ketika airnya kan di atas dulu tuh, pas dia di atas punya energi apa? Terhadap posisi itu namanya energi potensial. Kemudian ketika dia turun ke bawah, dia bergerak, dia punya energi apa? Energi kinetik. Jadi ini adalah materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Untuk materi yang sekarang akan kita pelajari, kita akan mempelajari tentang ketersediaan sumber energi. Yang kalian tahu sumber energi itu ada 2 kan ya? Ada sumber energi apa aja? Terbarukan dan terbarukan. Kalau sekarang yang banyak dipakai itu sumber daya yang mana? Tak terbarukan. Contohnya apa sumber daya alam tak terbarukan itu kemarin? Minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sumber daya alam tak terbarukannya itu habis, bagaimana keberlangsungan kita ini? Ya, maka diperlukanlah adanya energi alternatif. Nah, motivasinya nih, seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda ambivert. Sok, siapa di sini yang suka merasa malas belajar? Kemudian sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis pemanfaatan sumber energi alternatif, yaitu sinar matahari yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila pada dimensi bergotong royong dan bernalar kritis. Ini akan terlihat ketika nanti kalian berdiskusi. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti akan diberikan LKPD, kemudian kalian akan berdiskusi untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait ketersediaan sumber energi. Ibu punya alat di sini teh kecil banget ya, nggak kelihatan kan? Apa yang kamu lihat dari sini?
Kipas angin, iya. Terus ada apa lagi? Ada panel surya. Kincir. Terus ada apa lagi? Panel surya. Ada panel surya. Emang panel surya itu yang kayak gimana? Yang itu Bu yang warnanya hitam. Yang warnanya hitam. Terus yang ininya apa yang warnanya merah? Kincir. Terus apa hubungannya kenapa panel suryanya dipasang ke sini? Kita lihat dulu nih videonya. Kemudian apa tuh? Dia dijemur dulu ya. Pas dia udah dijemur terus gimana? Kincirnya berputar. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Terus sekarang ini gambar apa? Gambar rumah. Terus di rumahnya ada apa? Panel. Ada panel surya. Terus apa ya? Terus ada apa lagi selain panel surya? Oh ini tulisannya AC ya. Terus ada apa lagi? Jaringan. Ini apa ini? Lampu. Terus ini apa ini? Jaringan. Ini jaringan dan lain-lain. Nanti kita lihat. Nah ini gambar apa? Lampu. Iya lampu. Lampu di mana biasanya begitu teh? Oh, jalan tol. Kenapa dia bisa nyala kayak gitu ya kalau malam-malam? Jadi kan yang itu lampu. Yang ini tuh apa ini yang putih-putih ini atasnya? Panel surya. Fungsinya buat apa? Satu orang fungsinya untuk apa? Kenapa? Menangkap sinar matahari untuk dijadikan energi. Dijadikan energi. Energi apa tepatnya kalau di sini? Matahari. Energi matahari. Supaya lebih jelas lagi, di sini Ibu punya video. Ada 2 video. Yang pertama itu tentang cara kerja panel surya, dan juga di sini ada PLTS terapung. Silahkan kalian simak dulu video itu, kemudian kalian tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Ya, ayo kita tonton bareng ya. Bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya juga disebut modul surya, terdiri dari sejumlah sel surya yang saling terhubung. Saat ini sekitar 95% sel surya terbuat dari silikon yang diperoleh dari pasir kuarsa. Pasir ini dilebur dan dibersihkan dalam proses yang rumit. Silikon yang dihasilkan lalu diiris tipis dan disebut wafer. Supaya bisa menghantarkan listrik, wafer silikon ini sengaja dicemari atau didoping dengan unsur boron dan fosfor. Saat wafer silikon yang dicemari boron dan fosfor ditumpuk, kelebihan elektron berpindah dari lapisan silikon fosfor ke lapisan silikon boron. Hal ini menyebabkan kelebihan elektron di bagian bawah dan kekurangan elektron di bagian atas. Ibarat baterai, modul surya juga punya kutub positif dan negatif. Saat sinar matahari menyentuh sel surya, elektron bermuatan negatif akan dilepaskan di lapisan silikon boron dan akan tertarik ke kutub positif. Sel surya juga punya konduktor logam di bagian atas dan bawahnya. Elektron pun bebas bergerak sepanjang jalur ini dan bisa menghasilkan arus listrik selama matahari bersinar. Semakin banyak cahaya menyentuh permukaan, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Agar hasilnya lebih banyak lagi, modul surya biasanya dihubungkan berseri guna membentuk sistem yang lebih besar. Tapi bahkan modul kecil pun bisa menghasilkan cukup listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari 11% energi terbarukan berasal dari energi surya, dan tren ini terus meningkat. Ini adalah bentuk energi dengan potensi yang hampir tak terbatas. Oke, baik. Dari video yang tadi deh, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian peroleh? Pernah ada nggak sih yang bertanya, kok kenapa kalau misalnya panel surya teh harus warnanya hitam? Kenapa Jidan? Mudah menangkap sinar matahari. Oke, mudah menangkap sinar matahari. Terus kenapa tadi tuh bahannya teh ya tadi baca nggak ada nggak bahannya itu apa sih tadi? Apa tadi bahannya? Ada silikon, terus ada apa lagi? Pasir ya. Kenapa ya bahannya teh harus kayak gitu ya? Tadi tuh ada nih, kalau misalnya panel suryanya terus-terusan disinar oleh sinar matahari gitu ya, nanti lampunya tuh nyala. Tapi kalau misalnya malam-malam kayak yang tadi tuh, kayak yang di gambar yang tadi, kan nggak ada sinar matahari, tapi kenapa lampunya nyala ya? Kenapa?
sudah mulai menjurus ya, kita lihat video selanjutnya ya. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga matahari apung karya anak bangsa yang pertama di Indonesia. Sekaligus, PLTS ini menjadi terbesar di Asia Tenggara. PLTS Terapung Cirata nantinya mampu memproduksi listrik berkapasitas 145 MW AC. Listrik tersebut nantinya mampu mengaliri lebih dari 50.000 rumah di wilayah Indonesia. Pembangunan PLTS Terapung di Waduk Cirata diharapkan mampu menjadi revolusi pengembangan energi baru terbarukan dan mencapai net zero emission. Mengingat, pembangkit ini mampu mengimbangi 200.000 ton karbon dioksida. PLTS Terapung Cirata dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih untuk memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata dibangun di Waduk Cirata yang terletak di 3 kabupaten Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Pembangunan proyek ini sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga matahari apung yang pertama di Indonesia, juga sekaligus terbesar di Asia Tenggara. PLTS Terapung Cirata dibangun di areal seluas sekitar 250 hektar. Dan pembangkit ini berada di atas Waduk Cirata yang memiliki luas kurang lebih sekitar 6.200 hektar. Pembangunan PLTS Terapung di Waduk Cirata diharapkan nantinya mampu menjadi revolusi pengembangan energi baru terbarukan dan mencapai net zero emission. Mengingat, pembangkit ini mampu mengimbangi 200.000 ton karbon dioksida. Itulah sekilas tentang pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata karya anak bangsa yang pertama di Indonesia, juga menjadi terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan video yang tadi itu, informasi apa yang kalian dapatkan dari situ? PLTS itu tadi apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Ternyata kita punya ya PLTS yang terbesar se-Asia Tenggara, kita patut berbangga ya. Namun mungkin untuk pelaksanaannya masih belum maksimal, karena kan tadi juga masih dalam tahap pembangunan ya selama 3 tahun. Kemudian untuk distribusi energinya juga mungkin belum seperti PLTU yang di Suryalaya itu yang di Banten ya. Nah sekarang mungkin banyak yang bertanya-tanya kayak tadi, kenapa sih kalau misalnya itu harus dibutuhkan berapa banyak gitu ya untuk bisa mendistribusikan energi ke Jawa Barat gitu, harus segimana tuh luasnya, kan yang tadi kan terluas se-Asia Tenggara itu segimana luasnya kan kita belum kebayang ya tadi. Nah untuk bisa menjawab pertanyaan itu, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok ya. Yuk buat kelompok. Nah silahkan kalian membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti kalian tuliskan siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, dan siapa yang menjadi anggotanya. Nanti ibu akan berikan LKPD setelah kelompok terbentuk ya. Silahkan membuat kelompok. Ya, terbentuk kelompoknya. Ya, ini kelompok 1. Kamu yang gunting nggak, siapa yang udah gunting? Ini kelompok 2. Jadi buat tangan. Kelompok 3. Adanya itu. Tulisannya kelompok 6. Tulisannya begini ya. Potongin ya. Kelompok 7. Ya, kelompok 8. Silakan dibaca petunjuknya di LKPD. Yang pertama, setelah kalian menuliskan tuh yang tadi siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya, nanti baru masuk ke wacana yang judulnya pemanfaatan sinar matahari sebagai energi alternatif untuk kebutuhan energi listrik. Silakan. Ini silakan kalian boleh menggunakan handphone untuk melakukan scan QR, kemudian melakukan kajian literatur yang cocok digunakan untuk mengisi AKPD ya. Ininya di sini.
Ada yang masalah nggak bisa masuk ke ininya? Kemudian ibu juga menulis ada bahan bacaan yang terkait sama ini, semoga bisa membantu untuk memecahkan masalahnya. Silahkan dibuka ya di PDF, sudah ibu kirim di WA group. Terus ini cara memenuhi kapasitas. Cara kerjakan. Oke, baik. Waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Nanti tolong kalian, kalau ada yang mau bertanya ke kelompok yang presentasi mangga, silahkan kalian acungkan tangan, gunakan kata-kata yang sopan gitu ya. Oke, untuk keadilan yang akan tampil duluan, kita spin dulu ya supaya adil. Kelompok yang duluan presentasi. Tujuh. Ya. Silakan kelompok 7 ke depan untuk presentasikan diskusinya. Ayo, silakan. Setelah memahami konsep energi alternatif, merayakan kembali bagaimana pemanfaatan sel surya di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana mengenai cara kerja sel surya untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik. Dengan menggunakan panel surya, kita dapat memanfaatkan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadikan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Kelompok selanjutnya adalah kelompok berapa? Kelompok 6 kok mundur ini, ya nggak apa-apa lah. Ya silakan kelompok 6 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan pernyataan di atas, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil tentang energi matahari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jelaskan. Dapat disimpulkan energi matahari sangat berguna sekali sebagai energi alternatif, terutama untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kelompok 4, ada kelompok 4. Kami tentang pengembangan dan penyajikan hasil karya. Berdasarkan analisis artikel tersebut, maka bagaimana rangkaian pembangkit listrik tenaga surya PLTS? Rangkaiannya ada 4, yaitu panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Mengubah listrik yang disimpan dalam baterai menjadi listrik yang dapat digunakan keperluan sehari-hari. Ya, kelompok 1, ada kelompok 1. Gimana cara menambah panel surya? Panel surya bekerja dengan menangkap sinar matahari. Ketika sinar matahari tidak terkena panel surya, maka elektron akan terlepas dari atom silikon yang mengalir membentuk sirkuit listrik sehingga energi listrik dapat Sekarang kelompok 5, silakan ada kelompok 5. Terus ini ya, saya silakan maju ke depan.
kan pas kelasnya tambah bisa langsung di inverter atau ke baterai, disimpan dulu di baterai tuh, aduh ke inverter atau di listrik deh gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana cara memenuhi kapasitas kebutuhan PLTS? Jadi pada panel surya akan ada daya yang hilang tergantung dari jenis dan kualitas panel surya tersebut. Di Indonesia terdapat PLTS terapung terbesar Asia Tenggara. Menurut kalian bagaimana cara kerja suatu PLTS pembangkit listrik tenaga surya? Jelaskan. PLTS bekerja dengan memanfaatkan energi matahari yang ditangkap oleh panel surya. Ini kemudian dikumpulkan dan disalurkan melalui kabel ke inverter. Inverter kemudian mengubah arus arah di dalam DC yang dihasilkan oleh sel surya menjadi arus bolak-balik AC yang dapat digunakan sehari-hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau faktor cuaca itu bisa mempengaruhi cara kerja PLTS tersebut. Karena kan bisa, karena apa yang namanya kalau misalnya hujan ya kan beda gitu suasananya teh kayak lebih dingin ya, nggak ada sinar matahari gitu. Karena PLTS kan kerjanya dengan cara sinar matahari. Udah jelas. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah memaparkan, sudah mendiskusikan, kemudian menganalisis hingga memecahkan masalah berdasarkan video dan juga masalah yang ibu berikan di LKPD. Sekarang tolong kumpulkan kembali LKPD-nya dan duduk kembali ke tempat semula. Sudah semua kembali. Ya, silahkan duduk. Di sini ibu akan memberikan penguatan mengenai apa yang sudah kalian analisis dan kalian diskusikan. Tadi itu cara kerjanya PLTS itu gimana berdasarkan gambar? Ada panel suryanya kan ini ya, di sini. Ini panel surya. Kemudian ada solar charge-nya gitu ya, charge inverter. Kemudian di sini ada baterai gitu ya. Kemudian ini inverter. Baru nanti dihasilkan aja di sini adalah daya listrik yang dipakai untuk lampu dan lain-lain. Jadi tadi kalau misalnya kalian sadari, sebenarnya intinya itu solar cell itu kan mengambil energi dari matahari, mengambil intensitas cahayanya diserap oleh solar cellnya, kemudian itu yang dirubah menjadi energi listrik. Namun di tengah-tengahnya itu ada perubahan yang ini, ada yang berubah masuk ke dalam baterai, ada yang langsung ke inverter. Fungsinya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bu, kalau misalnya cuacanya tidak mendukung, bagaimana? Lampunya masih bisa nyala. Terus kalau misalnya malam-malam, kenapa lampunya bisa nyala kalau malam-malam? Kan dari sinar matahari. Karena apa? Karena ada ini. Jadi panel suryanya itu setelah mengambil intensitas matahari, dirubah ke dalam bentuk energi kimia dulu dan disimpan dalam baterai yang ada di alat listrik tertentu. Nanti ada lagi proses inverter di sini mengubah menjadi daya, kemudian baru bisa digunakan. Mau itu digunakan jadi lampu, mau itu digunakan jadi magicom, water heater dan lain-lain gitu ya, tergantung kepada
kesediaan kalian atau kalian mau menggunakan apa. Kemudian di sini kesimpulan dari yang tadi, yang pertama PLTS itu bisa mengurangi kekurangan kebutuhan energi listrik karena sekarang energi listrik itu banyaknya menggunakan energi yang terbarukan seperti yang sudah kita bahas di awal. Kemudian dengan menggunakan PLTS kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sebagai pembangkit energi listrik. PLTS merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena dia tidak membuang emisi atau tidak menghasilkan polusi. Dia hanya benar-benar menyerap sinar matahari, gitu kan ya. Kemudian efisiensi PLTS sangat bergantung terhadap tangkapan sinar matahari yang diserap. Dan sistem PLTS ini menggunakan modul panel surya dengan kapasitas 100 watt per unit. Jadi yang tadi kalian analisis jurnalnya itu atau artikelnya itu tuh tentang pemanfaatan panel surya di satu rumah saja, tidak di semuanya. Sementara kalau misalnya PLTS itu jadi seperti baterainya tapi kapasitasnya besar gitu. Kan yang diinginkan PLTS itu ya, jadi menyimpan energi yang banyak supaya nanti bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi PLTS itu berfungsi sebagai baterainya atau penyimpanan energi yang banyak sebelum nantinya didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Ya. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kita pelajari bersama, silahkan kalian kerjakan post test atau kemampuan akhir. Boleh kalian scan barcode berikut atau kalian klik linknya yang ada di WA group. Waktunya 5 menit ya. Baik, jika semua sudah selesai, silahkan submit, dikirim jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi refleksi. Sama juga seperti yang tadi. Refleksi ini adalah penilaian diri seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silahkan di-scan barcode berikut. Atau jika bermasalah menggunakan link yang ada di grup WA ya. Tindak lanjut pembelajarannya atau materi yang akan kita pelajari minggu depan adalah mengenai pemanasan global. Mohon kalian persiapkan dengan membaca-baca dulu di rumah ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dipimpin oleh KM. Teman-teman, sebelum nanti mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum pakai masing-masing doa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih semuanya.